Semangat pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan ngobrol bersama mahasiswa bimbingan S1 Mas Ogi ya. Selamat pagi Mas Ogi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Mas Ogi menjelaskan penelitiannya tentang okra ya sahabat semua, kita tahu bahwa okra ini baru 10 tahun terakhir ini masuk ke Indonesia, sehingga belum banyak dikenal di masyarakat. Padahal okra ini kaya akan manfaat sebagai sayuran maupun juga untuk sebagai obat alternatif untuk mengontrol gula darah ya. Berdasarkan penelitian kami dengan Prof. Evi Damayanti dari Ilmu Gizi, itu okra dapat mengontrol gula darah pada tikus yang mengalami sakit diabetes. Baik, nah pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Ogi tentang penelitiannya di Lewikopo ini, sahabat semua, tentang okra. Mas Ogi, coba ceritakan bagaimana apa penelitian yang dilakukan di sini. Jadi untuk penelitian saya ini terfokus pada evaluasi keragaan dan juga uji daya hasil yang merupakan yang dimana di sini terdapat 8 galur uji dan juga 2 varietas pembanding, dan ada dua jenis okra yang saya tanam di sini, yaitu ada okra hijau dan juga okra merah atau okra ungu. Jadi ya output dari penelitian saya ini adalah untuk mendapatkan hasil deskripsi dari setiap masing-masing galur dan juga bagaimana perbandingannya dari segi potensi hasilnya dengan varietas pembandingnya. Seperti itu mungkin Pak singkatnya. Ya, jadi ada 8 galur, kemudian 2 varietas pembanding. Ini rancangannya apa nih? Rancangan yang saya gunakan ini adalah rancangan kelompok lengkap teracak. Jadi ada 3 ulangan dan setiap satu bedengnya itu terdiri dari 20 tanaman dan nanti akan diambil 10 tanaman sampel untuk diamati lebih lanjut. 10 tanaman sampel. Sekarang udah umur berapa nih? Kisaran 80 hari Pak. 80 hari ya. Sejak kapan sudah mulai panen nih? Panen itu mulai dari awal Oktober. Awal Oktober. Jadi sudah sebulan lebih ya? Pertengahan Oktober, dari awal pertengahan Oktober. Oke, ya. Jadi sudah sebulan lebih sahabat semua. Dan tadi disebutkan ada 2 kelompok ya. Mungkin bukan 2 jenis kali ya. Kalau jenis, kalau bahasa ininya spesies. Jadi ini masih dalam satu spesies, 2 kelompok, yaitu okra ungu dan okra hijau ya. Mengapa memilih 2 kelompok ini? Karena emang pada dasarnya okra itu secara umum yang ada di pasaran, yang mungkin dikonsumsi oleh manusia juga, itu di luar sana emang ada terdiri dari okra hijau dan okra ungu Pak. Oh iya, ada 2 kelompok, ada 2 kelompok ini, ungu dan hijau gitu ya. Dan dari keduanya juga memiliki ciri yang berbeda kan. Kalau dari okra hijau ya jelas berwarna hijau, sedangkan okra ungu tuh berwarna ungu gitu. Seperti itu Pak. Nah, 2 kelompok ini kalau saya tidak salah ada kerjasama juga dengan mahasiswa Ilmu Gizi ya? Iya betul. Gizi S2. Betul. Nah ini mereka ngambil yang ungu atau nggak yang hijau? Kebetulan sebenarnya mereka ada 2 orang mahasiswa gizi yang mengambil okra hijau dan juga okra ungu. Cuma untuk saat ini okra hijau sudah dicukupkan karena beliau bilang sudah cukup. Tidak terlalu banyak betulnya ya? Tidak terlalu banyak. Yang dibutuhkan banyak itu adalah untuk okra merah. Dan untuk fokus penelitiannya nanti itu adalah untuk menghasilkan suatu produk dari olahan okra dan juga untuk obat-obatan seperti itu Pak. Obat-obatan ya. Baik. Nah, secara nasional apa pentingnya ini penelitian ini? Dalam artian apakah sudah banyak varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian? Untuk saat ini setahu saya masih belum banyak terkait varietas yang dilepas. Bahkan untuk yang paling unggulannya sendiri hanya ada varietas Naila dan varietas Zahira. Sehingga penting ke depannya bagi kita. Karena juga kan tadi dari segi potensi kebermanfaatannya bagi para konsumen. Jadi dengan adanya potensi itu, jadi tanaman ini terbilang tanaman yang penting dan juga berpotensi besar di masa mendatang. Jadi itu, Pak. Petani diberi kesempatan karena ada varietas baru ya. Tadi disebut Naila dan Zahira, itu adalah varietas bersari bebas atau varietas galur murni dari IPB. Sementara sebetulnya varietas lain yang sudah dilepas oleh Kementerian ada juga hibrida, 2 hibrida dari perusahaan swasta BCA begitu ya. Jadi memang belum banyak varietas yang beredar di Indonesia dan sebagian besar itu adalah introduksi. Ini adalah introduksi ya. Introduksi dari mana ya ini okra ini? Dari kawasan
Afrika, Pak. Afrika, ya? Iya, Afrika Jadi, Tengah. Sudan, kalau tidak salah, Pak. Dari Afrika, dan saya kira kalau dari daerah situ mungkin adaptasinya relatif mudah ya di Indonesia ya. Betul, betul, Pak. Iya. Nah, sahabat semua, selain di Likopo juga ada 2 lokasi lain yang ditanam ya, yaitu di Jember dan di Lampung. Ini dalam rangka untuk menyusun deskripsi dan mengajukan pelepasan varietas ya, demikian. Nah, Mas Ogi, ini apa permasalahan utama dalam penelitian okranya? Maksud saya dalam kegiatan di lapangan itu masalahnya apa? Permasalahan yang paling mendasar sebenarnya antara perbandingan jumlah pengamatan, baik itu karakter kuantitatif dan juga kualitatif. Dan dari intinya karena ini merupakan tanaman hortikultur yang lebih masif juga, lebih intensif dari segi perawatan dan juga dalam segi panen. Jadi kesulitannya ya untuk mengumpulkan tenaga kerjanya gitu, Pak, untuk membantu. Karena terlebih juga tanaman okra ini baik daunnya dan juga buahnya itu kan kalau tersentuh dengan kulit, apalagi kulitnya sensitif itu kan gatel, Pak. Gatel ya. Jadi banyak makanya pakai ini. Iya, dan saya juga biasanya memakai lagi ini, Pak, sarung tangan seperti itu. Jadi banyak teman-teman saya yang mungkin datang ke sini yang awalnya belum saya sediakan sarung tangan, kegatelan, hasil jadi kapok datang ke sini gitu, Pak. Ya. Nah, selain itu mungkin ada karakter-karakter yang sulit untuk diamati. Salah satunya mungkin kedalaman cuping, Pak. Dalam cuping ya. Jadi untuk pengukuran kedalaman cuping ini kan sebenarnya hasil dari pengukuran dari paling dalam, cuping paling terdalam sampai dengan bagian terluar. Dan sedangkan yang bagian terluar ini kan hasil proyeksi dari kedua dari daun ini, Pak. Kedua ujung daun ini. Jadi tegak lurus saja seperti itu. Dan ini emang hasilnya bisa jadi bias karena setiap mata pun memandangnya bisa jadi bagian terluarnya itu berbeda seperti itu, Pak. Kemudian kalau panjang buah, ukuran buah muda, panen buah muda itu apakah mengalami kesulitan juga? Untuk panen buah muda sendiri kesulitannya mungkin kalau dalam segi budidaya produksi okra pada umumnya itu baiknya dilakukan pemanenan setiap hari, Pak. Tapi kalau misalkan untuk penelitian saya ini kan saya membatasi, yaitu pemanenannya itu dilakukan 4 hari sekali. Nah biasanya begini, Pak, yang terjadi di lapang. Untuk umur okra 4 hari, umur panennya setiap 4 hari sekali itu. Setiap umur 4 hari setelah berbunga ya? Atau Iya, setelah hari berbunga, setelah berbunga. Itu tuh ukuran memang masuk ukuran yang standar konsumsi, yaitu di angka 6 sampai 11. Kalau lebih dari 4 hari itu kemungkinan sudah lebih besar daripada itu dan juga ukuran sudah mulai mengeras. Sudah keras ya. Nah, cuma yang menjadi permasalahan juga andaikan misalnya hari pertama kan okra ini tidak berbunga serentak pada hari yang sama. Katakan di hari pertama ini ada bunga yang sudah ada tanaman yang sudah berbunga. Berarti kemungkinan 4 hari kemudian bisa dipanen dan itu ukurannya normal. Tapi misalnya tanaman okra ini berbunganya di hari ketiga, sehingga pada saat hari keempat dia belum layak panen, sehingga mau nggak tidak mau diundur jadi 4 hari kemudiannya lagi. Berarti hitungannya mereka itu terhitungnya bukan dipanen di hari keempat, tetapi hari kelima. Jadi ukurannya udah besar juga, Pak. Agak sulit ya. Agak sulit bener, Pak. Ya, oke. Nah, sudah pernah nyoba konsumsinya? Semalam, ya sudah. Relatif rasanya ada yang sedikit manis untuk yang genotipe 1, ada juga yang rasanya hambar dan direbus, juga ada pahit. Atau makan langsung, Pak. Oh, dimakan langsung. Oh, bisa makan supaya langsung. Tidak ya? ini. Supaya tidak bias. Cita rasanya juga. Oh, gitu. Nah, ini kan ada warna ungu ya. Saya dengar juga dari Prof Epi berdasarkan penelitian kita Prof Epi pada tadi saya sampaikan pada mencit itu okra ungu dengan okra hijau ternyata berbeda responnya. Okra ungu itu lebih bisa mengontrol gula darah dari 200 sampai kurang dari 100 begitu ya. Nah, sehingga okra ungu yang menjadi atau okra merah, seorang ungu atau merah menjadi target begitu ya. Nah, pernah direbus atau dikukus okra merahnya? Belum. Untuk saya pribadi saya belum pernah, tapi dari pengalaman dari salah satu mahasiswa S2 bimbingan Prof Epi tersebut, dia sudah mulai mencoba merebus, tapi dari okra ungu itu sendiri ketika direbus warna merahnya menghilang. Pak, menjadi warna hijau. Betul. Nah, jadi ini sahabat semua, ternyata warna merah pada okra itu luntur ya kalau direbus, sehingga kalau ingin dalam pengolahan mungkin jangan direbus, kali ya dikukus gitu ya, mungkin, atau dipanasin sebentar barangkali ya, tidak menggunakan air dan juga satu lagi ini kalau dipotong-potong baru dimasak itu berlendir ya.
Jadi jangan dipotong-potong dulu kalau masak, dimasak dulu, direbus langsung total, baru kemudian dipotong setelah itu begitu ya. Nah, saya lihat di beberapa negara di Afrika, di negara di Timur Tengah, di Arab, kemudian India, Jepang dan Singapura, Malaysia ini sangat disukai ya okra ini, dan banyak sekali ekspor kita ke Jepang ya. Untuk okra beberapa perusahaan saya dengar itu ada yang ekspor ke Jepang. Jadi dengan demikian maka harapannya bisa ada varietas yang dihasilkan dari IPB untuk bisa menjadi pilihan bagi petani, sehingga okra ini makin banyak ditanam di petani. Gitu ya Mas Ogi ya? Betul Pak. Gimana pesan Anda kepada teman-temannya yang sedang penelitian atau yang akan penelitian di kelasnya? Ya barangkali mungkin dipersiapkan dari sekarang bahwa saya penelitian itu bukan hal yang bisa dianggap mudah. Akan ada banyak waktu yang kita gunakan dan juga harus bisa menjaga kondisi badan lebih fit. Salah satunya walaupun kita kesibukan tapi juga harus dijaga pola makan dan juga mungkin aktivitas olahraganya sehingga nanti ketika perjalanan penelitian itu sudah dilaksanakan tidak mengalami drop seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk fokus dan saling berkomunikasi dengan antar teman, dosen, seperti itu. Apabila kerjasamanya harus penting itu. Baik, juga. Saya kira tips yang menarik ya dari Mas Ogi untuk teman-teman yang sedang penelitian ya, teman seangkatan maupun adik kelas nanti yang akan penelitian di tahun depan ya, agar nanti tidak ada kendala di lapangan ya. Semangat ya Mas Ogi, sukses selalu, dan kalau sudah selesai penelitian langsung nulis sehingga lulus tepat waktu. Amin. Iya, siap-siap. Sapa dulu pemirsa dan sahabat semua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.